Om Swastiastu. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi bersama Ibu di video pembelajaran tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai gangguan organ pencernaan pada manusia dan penyebabnya. Anak-anak sudah siap untuk menyimak materi selanjutnya? Tapi sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran yang disajikan melalui PowerPoint, siswa mampu menganalisis penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi bersama kelompoknya, siswa mampu membuat organ pencernaan manusia dan penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia dengan benar. Anak-anak, perhatikan gambar ini yuk. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada anak ini? Tepat sekali, anak ini sedang mengalami sakit perut. Hal ini bisa terjadi karena gangguan terhadap organ pencernaan. Organ pencernaan pada manusia adalah organ yang sangat penting di dalam tubuh, sehingga perlu dijaga dengan baik agar tidak diserang oleh berbagai jenis penyakit. Adapun beberapa gangguan organ pencernaan, yang pertama ada MA, yang kedua usus buntu, yang ketiga kolera, yang keempat diare, dan yang kelima sembelit. Penyakit MA adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit MA sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih, mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang-kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit MA terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam, pedas, kopi maupun alkohol. Gangguan pencernaan yang kedua yaitu radang usus buntu. Radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh penumpukan kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umai cacing. Gejalanya perut terasa mual, disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian bawah terasa sangat nyeri. Kalau sudah parah harus melakukan operasi pemotongan umbai cacing. Gangguan pencernaan yang ketiga yaitu kolera. Kolera merupakan penyakit yang menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Kondisi ini biasanya mewabah di daerah yang padat penduduk dan memiliki lingkungan yang kotor. Kolera disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholera. Bakteri kolera hidup di alam bebas, terutama di lingkungan perairan seperti sungai, danau, atau sumur. Sumber penyebaran utama bakteri kolera adalah air dan makanan yang terkontaminasi bakteri kolera. Gejala utama penyakit kolera adalah diare. Diare yang terjadi akibat kolera dapat dikenali dari tinja penderita yang cair dan berwarna pucat keputihan, seperti susu atau air cucian beras. Beberapa penderita kolera mengalami diare parah berkali-kali, sehingga kehilangan cairan tubuh dengan cepat. Selain diare, gejala lain yang dapat dirasakan penderita kolera adalah mual, muntah, dan kram perut. Gangguan pencernaan yang keempat adalah diare. Diare adalah salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan ini menyebabkan buang air besar dengan kondisi tinja yang encer dan berair. Hal ini terjadi karena selaput dinding usus besar si penderita mengalami iritasi. Diare umumnya terjadi akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit. Sehingga dengan begitu gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali, serta di dalam usus besar tidak terjadi penyerapan air. Namun, gejala yang paling sering dialami oleh penderita diare adalah perut mulas, buang air besar cair, atau bahkan berdarah. Sulit menahan buang air besar, pusing, lemas, dan kulit terasa kering. Gangguan pencernaan yang kelima adalah sembelit. Sembelit adalah gangguan pencernaan akibat penurunan kerja usus. Secara garis besar dapat diartikan dengan BAB yang tidak teratur, yaitu kurang dari 3 kali dalam seminggu. Meski begitu, frekuensi buang air besar akan berbeda pada setiap orang.
Tanda dan gejala sembelit cukup beragam, namun orang yang mengalami konstipasi umumnya mengalami gejala meliputi susah buang air besar, feses keras atau kering, sakit perut, dan terasa mual. BAB kurang dari 3 kali dalam seminggu, perut terasa kencang, keras, penuh, atau padat. BAB berdarah atau keluar darah setelah buang air besar, serta tidak puas setelah buang air besar atau merasa ada yang tersumbat. Adapun cara menjaga kesehatan organ pencernaan, yang pertama, pola makan teratur. Yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, perbanyak mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang keempat, rutin mencuci tangan. Dan yang terakhir, rutin minum air putih. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!